Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada minggu ke-10 ini alhamdulillah kita bisa meneruskan materi kuliah, yaitu akan membahas pengaruh subsidi. Jadi kalau barang-barang yang dibutuhkan kebutuhan masyarakat banyak, maka cenderungnya pemerintah akan memberikan subsidi. Prinsipnya, kalau subsidi itu kebalikan dari pajak. Jadi ini saya sampaikan dalam materi adalah subsidi dalam bentuk per unit. Prinsipnya permintaan barang tetap. Yang berubah adalah fungsi penawaran. Dalam hal ini, kalau ada pajak, maka kalau ada pajak, harga penawarnya, price penawarannya akan ditambah sebesar pajak per unitnya. Kalau diketahui fungsi penawarannya S merupakan fungsi P dari G. Selanjutnya, hal ini prinsipnya kalau pengaruh subsidi kebalikan dari pajak. Jadi kebalikan dari pajak, prinsipnya sama. Yang berubah adalah fungsi penawaran. Dengan adanya subsidi, maka harganya akan turun. Sebelum ada subsidi, ada nilai keseimbangan pasar. Setelah ada subsidi memberikan bantuan berapa unit satuan harga, biasanya simbolnya S. Ya, simbolnya S. Nanti perubahannya fungsi penawaran, kalau P merupakan fungsi dari G, nanti P-nya akan dikurangi S. Karena nanti P-nya akan turun. Karena dengan adanya subsidi, harganya akan turun. Logikanya seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau diketahui fungsi dalam G bentuk dari S, nah, GSS, fungsi penawaran setelah subsidi, perubahannya setiap P, kebalikannya ditambah. Kalau ditambah di dalam kurung, nanti otomatis nilainya Q-nya akan berkurang. Intinya Q-nya berkurang, dan kalau harganya nanti akan turun. Jadi nanti Q-nya di sini, Q setelah Q ada pajak, nanti Q-nya bertambah. Kalau fungsinya diketahui dalam P, merupakan fungsi Q, ini tinggal dikurangi. P-nya nanti akan harganya turun. Nanti Q-nya lebih gede. Karena makanya ini pas Q merupakan sudah ditambah. Sehingga nanti rumus equilibriumnya setelah subsidi, nanti nilai Q-nya lebih besar. Biasanya kalau E0 itu keseimbangan pasar sebelum pajak, kalau simbol E1 simbol keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, kalau subsidi simbolnya E2. E2 nanti berbuka Q2, P2. Baik, langsung contoh soal saja. Nah, ini soalnya diketahui price demand ini 10 min Q. Price dari supply 2Q plus 4. Tentu. Kemudian apabila pemerintah memberikan subsidi, di sini subsidi setelah 2 unit satuan harga. Pemerintah memberikan bantuan. Dengan harapan kalau harga bantuan nanti harganya akan turun. Jadi tentukan equilibrium dan sebelum dan sudah subsidi. Hitunglah besarnya subsidi yang telah diberikan pemerintah. Berarti jumlah equilibrium E2 kali subsidi nanti. Gambarkan satu grafik dalam satu diagram. Nanti fungsi penawarannya kalau permintaan bergeser ke atas, kalau subsidi bergeser ke bawah. Baik, kita jawab. Maka di sini PD sama dengan PS. Harga permintaan sama dengan harga penawaran. Permintaannya 10 min Q, penawarnya 2Q plus 4. Sehingga kita kumpulkan variabel Q-nya jadi min 3Q, 10 Q garis kiri, jadi min 10 tambah 4 min 6. Maka Q 0. 0 itu belum masih sebelum pajak, 0 sebelum subsidi. Min 6 bagi kita adalah 2 satuan unit. Kemudian hasilnya 2 disubstitusikan ke dalam price demand. Jadi Q-nya 2, 10 dikurangi 2, 8. Maka E0 adalah 2 unit, 8 satuan harga. Ini adalah equilibrium sebelum ada subsidi. Setelah ada subsidi, di sini yang berubah fungsi penawaran.
price-nya kalau subuh pasti cenderungnya turun. Perubahannya fungsi yang lama 2Q plus 4, fungsi penawaran yang lama dikurangi nilai bantuan subsidi perjanjian, dikurangi 2. Sehingga ketemu ini fungsi penawaran setelah subsidi jadi 2Q plus 2. Kan plus 4 kurang 2. Sehingga untuk menghitung syarat equilibrium sesudah subsidi, PD-nya 10 min Q sama dengan PSS, yaitu 2Q plus 2. Ya, ketemu, ini min 2Q pindah kiri, jadi ketemu min 3Q. 10 pindah ruas kiri, jadi min 10, ada 2 plus 2. Oke. Oh, ini, maaf ini bisa ketik, ini min Q, 10 min Q ya. Jadi hasilnya salah ketik, jadi min 3Q itu betul. Maka Q-nya adalah min 8 dibagi min 3, itu jumlahnya menjadi bernaik. Jadi 2,6 tadi sebelum ada subsidi cuma 2 unit, sekarang jumlahnya 2,6 unit satuan barang. Nah, 2,6 masukkan dalam P-nya P di mana saja. Jadi namanya simbol jadi P1. Ini Q-nya Q2. 10 min Q-nya 2,6 dari 7,4. Sehingga nilai equilibrium setelah pajak 2,6 satuan unit dengan harga 7,4 turun. Tadi harganya 8 sebelum ada subsidi. Sehingga besarnya subsidi yang diberikan pemerintah Q2 2,6 kali nilai subsidinya kali 2 atau 5,2 satuan harga. Ini bantuan secara total yang diberikan pemerintah. Kemudian berapa? Gambarkan grafik dalam satu diagram. Kita gambar ini fungsi permintaan secara analog, Q-nya pindah ruas kiri. Jadi P plus Q dibagi 10 ya memotong sumbu P10 memotong sumbu Q 10 juga. 10 grad ini fungsi permintaan. Kemudian kita ke equilibrium sebelum subsidi tadi ketemu Q-nya 2 dan nilainya 8, disebut 8 kira di sini. Nanti lewat titik sini fungsi penawaran. Maka penawaran sebelum subsidi tadi fungsi ini. P sama dengan 2Q plus 4. Kalau Q-nya 0, P-nya 4 lewat. Jadi nanti lewat titik 4 di sini. Kemudian ketika ya nggak usah cukup satu titik karena ada titik equilibrium 2,8. Jadi titik di sini aja bisa kepak 4, 2 titik teruskan. Ini memotong di pada min 2. Nah, kalau P-nya 0 memang betul min 2, betul. Kemudian setelah ada subsidi 2 persamaan jadi ini. Nah, kita masukkan kalau Q-nya 0, 0,2, lewat 0,2 ini tadi kan 4, ini jadi turunnya 2. Jadi selisihnya jaraknya ini tadinya 2, karena subsidi 2 ya. Jadi sejajar equilibriumnya tadi ketemu 2,6 sama 7,6, titiknya di sini turun ya harganya. Nah, dari titik ini sama titik P-nya ketika 2, kemudian kalau itu masukkan P-nya 0, maka Q-nya min 1. Jadi ini fungsi penawaran setelah subsidi. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat belajar. Merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.